Bab 471, Tes Warisan. Tidak ada lagi celah kali ini, dan 8 lampu perak muncul hampir pada saat berikutnya, terbang dari segala arah. Pada saat ini, Mei Gongzi tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Raja Iblis Besar Merak kepadanya sebelum dia diuji. Hanya ada satu kalimat, injak rahasia Suan Huangwu. Detik berikutnya, dia sudah menari dengan anggun, tubuhnya berkilau anggun, dan dia melewati celah cahaya perak. Cahaya perak jatuh dan bergabung ke dalam altar. Namun, lebih banyak cahaya perak telah datang dengan terbang. Anak laki-laki yang cantik hanya bisa penuh dengan kekuatan mental, dan menari tarian rahasia surgawi yang telah dia lihat untuk pertama kalinya, memegang batu takdir dengan erat di tangannya, dan terus-menerus berjalan melalui tenda perak yang cukup untuk memotongnya, tubuh. Mungkin, terkena mang perak tidak akan benar-benar mati, tetapi penilaian warisan ini kemungkinan akan gagal. Sebelum masuk, Raja Iblis Besar Merak telah memberitahunya bahwa hanya ada satu kesempatan untuk penilaian, dan penilaian yang dihadapi oleh basis kultivasi yang berbeda akan berbeda. Dia kebetulan berada di peringkat 8 sekarang, dan dia belum dipromosikan ke peringkat 9, jadi itu adalah waktu terbaik untuk penilaian. Karena tarian misteri surgawinya dianggap sepele. Adapun apakah itu benar-benar bisa lulus, itu tergantung padanya. Di bawah tekanan besar ini, Tianjiwu merasa sedikit alami. Tarian Mei Gongzi mulai menjadi lebih cepat, dan dia terus-menerus berpindah-pindah di antara celah-celah di ruang semakin banyak rahasia, dan perak di bawah kakinya cahaya juga menjadi lebih dan lebih intens. Semakin kuat perak, semakin mempesona dan mempesona sosoknya tercermin. Lambat laun, Mei Gongzi mulai kehilangan dukungan. Yang pertama dari kekuatan spiritual, dia harus sepenuhnya mengembangkan kekuatan spiritual untuk menemukan celah-celah yang tidak boleh terjadi. Namun, di bawah pemotongan ruang yang konstan, kekuatan mentalnya terus terpengaruh, dan tingkat konsumsinya sangat cepat. Kemudian tubuh mulai sedikit lelah karena tidak dapat mengikuti bimbingan rohaninya sendiri. Namun, retakan ruang di sekitarnya masih menjadi semakin banyak, dan tidak ada tren untuk berkurang sedikit pun. Dia sendiri tidak tahu berapa banyak serangan yang dia hindari. Namun, karena serangan keretakan ruang ini belum berakhir, itu berarti aku belum lulus ujian. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bersikeras. Namun, serangan ini sangat menakutkan, dia tidak berhati-hati dan bahkan memotong rambutnya. Perasaan yang sebenarnya membuatnya merasa bahwa kematian akan segera menghampirinya, menggigil kedinginan, dan terbangun lagi. Namun, batas tubuh akan datang, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, bagaimana merangsang potensinya, ketakutan akan kematian akan datang lagi. Tetapi pada saat ini, cahaya bengkok berkedip pelan di tangannya yang lain. Keretakan spasial yang tersapu dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menjadi lamban pada saat ini. Retakan ruang perak tampak begitu padat dan jernih pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia telah terpotong-potong olehnya. Kecepatan yang lebih lambat, dalam arti sebenarnya, memungkinkan Mei Gongzi untuk melihat dengan jelas untuk pertama kalinya keberadaan seperti apa yang dia hindari sebelumnya. Altar di kaki telah menerangi sebagian besar area, tetapi pada saat ini retakan di udara adalah saat yang paling padat. Rahasia surgawi menari, dan dia berjalan dalam ritme yang unik di antara celah-celah spasial yang tampaknya memotong seluruh dunia. Dengan kecepatan yang sangat berkurang, meskipun celah-celah ini begitu padat, tetapi dia harus terlalu banyak bersantai. Di tangannya, cermin kristal sebening kristal bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa, dan lingkaran cahaya samar mengalir, memancarkan kilau lembut yang memperlambat segala sesuatu di sekitarnya. Jika ada kekuatan lain di dunia ini yang dapat mempengaruhi keberadaan ruang, mungkin itu adalah waktu. Sebagai kekuatan yang penuh misteri sebagai ruang, mereka selalu mampu mempengaruhi satu sama lain, lembah. Cermin kristal berasal dari token Kaisar Setan Kristal Besar, dan apa yang tercetak di dalamnya adalah perubahan waktu yang akhirnya diputuskan Tang San untuk dicetak di atasnya setelah berpikir keras di awal. Hanya waktu yang dapat memengaruhi ruang, ini adalah penilaian Raja Dewa. Pada saat ini, ketika Mei Gongzi menghadapi bahaya terbesar, itu memainkan peran besar. Jejak filamen perak diam-diam dicap di altar di kaki, dan cahaya di altar menjadi semakin terang. Kecemerlangan yang menyilaukan membuat ruang di sekitarnya penuh dengan fluktuasi aneh. Waktu perubahan waktu berlangsung tidak terlalu lama, tetapi cukup untuk Mei Gongzi. Setelah celah spasial terpadat berlalu, yang tersisa hanyalah beberapa fluktuasi spasial yang tersebar.
Dia juga memanfaatkan waktu yang sebelumnya lambat untuk memberi dirinya waktu untuk bernapas, menyesuaikan diri, dan menari lagi. Gerakan lambat pendek sebelumnya, memberinya pemahaman baru tentang tarian Tianji, dengan cahaya perak yang tertinggal di tubuhnya, menggambar ruang. Baru pada saat ini dia mengerti bahwa tarian Tianji bukan hanya untuk menghindar, tetapi untuk secara aktif membimbingnya. Di bawah bimbingan fluktuasi spasial indah yang melekat pada tarian Tianji, retakan spasial yang terlalu padat untuk dihindari akan secara otomatis menjadi teratur, dan mengubah orientasinya dengan daya tariknya, memungkinkannya untuk menghindar bersamanya. Tanpa perubahan waktu itu, mungkin dia masih butuh waktu lama untuk menemukan misterinya, tapi saat ini dia sudah menguasainya. Akhirnya, ketika cahaya perak terakhir lewat dengan tenang, cahaya itu menyatu dengan tanah di bawah bimbingan aktif Mei Gongzi Tianjiwu, dan menyatu dengan altar untuk mengisi potongan terakhir teka-teki. Seluruh dunia tampak berubah menjadi perak dalam sekejap. Dalam penglihatan Mei Gongzi, semuanya dipenuhi dengan cahaya perak yang cemerlang, dan dia tampaknya telah melakukan perjalanan melalui ruang yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini. Tubuhnya menjadi ringan dan dia merasa jatuh ke tanah lagi, dia menemukan bahwa dia telah muncul kembali di gua aslinya. Namun, pada saat ini, di dalam gua tidak lagi gelap. Seekor merak perak besar muncul di depannya. Merak perak membuka bulu-bulu cemerlang di belakangnya, dan matanya tampak penuh senyum. Detik berikutnya, mata di setiap bulunya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, menyinari Mei Gongzi, membasuh tubuhnya. Di dahi Mei Gongzi, mahkota emas merak muncul diam-diam, tetapi di bawah pencucian cahaya perak, mahkota emas merak emas asli berubah ke arah platinum. Dia sendiri sepertinya bermandikan sungai panjang ruang angkasa, menghasilkan perubahan yang luar biasa. Dalam kesadarannya, dia tampaknya telah menjadi burung merak putih perak, sosoknya dan burung merak besar di depannya bergabung dan menyatu satu sama lain. Seolah menari di seluruh dunia, untuk memandu rahasia surgawi ke dunia spasial mereka sendiri. Keajaiban itu berlangsung sangat lama, dan dia sendiri tidak tahu berapa lama itu telah berlalu. Tetapi ketika dia mendapatkan kembali persepsinya, semuanya tampak luar biasa indah. Dia sudah bisa dengan jelas merasakan setiap perubahan spasial di dunia ini. Dan tidak jauh di depannya, sehelai bulu yang indah melayang dengan tenang. Itu adalah emas putih, tetapi memancarkan lingkaran cahaya biru. 3 mata bulu pada bulu itu tampaknya memiliki 3 ruang di dalamnya. Begelombang, Tianjiling, tanda dari ras setan merak, juga merupakan artefak sebenarnya dari ras setan merak. Putra cantik itu telah memegangnya sebelumnya, tetapi jiling surgawi pada saat ini tampaknya sedikit berbeda. Itu memancarkan kecemerlangan yang lembut, dan itu penuh dengan afinitas untuknya, tampaknya itu sendiri adalah bulu di tubuh putra yang cantik itu. Mengangkat tangannya dan mengayunkannya sedikit, ling surgawi terbang di depannya diam-diam, dan menari dengan gembira di sekitar tubuhnya, dengan pita cemerlang di mata Ling, samar-samar, biarkan dia seperti melihat masa depan yang jauh. Bab 472/3 Rahasia Surgawi. Anak laki-laki cantik itu menatap dengan penuh perhatian. Di mata Ling yang pertama, dia melihat dirinya sendiri, dan dia melihat dirinya berdiri di tempat tinggi dengan kostum lengkap, dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya menyembah di bawah. Pada pena bulu kedua, dia melihat dirinya membumbung dan membumbung tinggi di langit, dan di sampingnya, selalu ada sosok bersamanya, dan tubuhnya memancarkan cahaya biru, memantulkan dirinya. Tetapi mata terakhir yang linglung tiba-tiba berubah menjadi merah tua pada saat ini, dan putra cantik itu akan melihat dengan seksama, ketika ketakutan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Ah, serunya, tiba-tiba terbangun dari tatapannya. Tianjiling masih menari di sekitar tubuhnya yang halus, tetapi ketiga Lingyan telah kembali normal, sepertinya semua yang dia lihat sebelumnya hanyalah ilusi. Namun, apa yang dilihat dan dirasakan ketiga mata Ling begitu jelas. Memegang Tianjiling di tangannya, Mei Gongzi sedikit mengernyit, ada apa? Raja Iblis Merak Besar pernah mengatakan kepadanya bahwa sebagai penguasa luar angkasa, ras Iblis Merak awalnya memiliki kemampuan yang kuat untuk menangkap rahasia surga, yang juga merupakan asal mula tarian rahasia. Namun, dalam sejarah ras Iblis Merak, hanya leluhur Raja Iblis Merak yang benar-benar dapat menangkap rahasianya. Sebelum kematiannya, Kaisar Setan Besar Merak pernah berkata bahwa jika Anda ingin menangkap rahasia surga, Anda harus benar-benar mendapatkan persetujuan dari Tianjiling. Kemudian, saya telah dikenali sekarang, seperti yang ditunjukkan pada 3 mata yang saya lihat sebelumnya,
apakah itu rahasia? Ketika pikiran itu bergerak, dia keluar dari gua di saat berikutnya. Di luar gua, Raja Iblis Merak telah menunggu akhir dari warisannya. Ketika melihat putra yang cantik pada saat ini, cahaya yang kuat meledak ke matanya. Pada saat ini, putra cantik di matanya adalah ilusi, tampak seperti entitas, tetapi tampaknya tidak ada di dunia ini. Itu telah menjadi bagian dari ruang. Apakah kamu berhasil? Apakah kamu telah melewati warisan? Sudah berapa lama kamu bertahan di altar? Raja Iblis Besar Merak bertanya dengan tergesa-gesa dengan beberapa kejanggalan. Putra cantik itu berkedip, dan kembali sadar, sudah lama sekali. Ya, itu akan lama, jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan persetujuan dari Tianjiling. Pada awalnya, saya hanya melewati 1/5 dan dicekik oleh ruang. Menurut perkiraan saya, setidaknya itu akan terjadi, harus melewati. Lebih dari 3/5 adalah mungkin untuk benar-benar dikenali oleh Tianjiling, yang dianggap diwariskan. Tapi kasus terbaik untuk generasi leluhur sebelum saya mendekati 2/5. Sepertinya bahwa kamu memang berbakat. Sungguh bakat yang istimewa. Itu layak untuk pemahaman awal tarian Tianji di usia yang begitu muda. Kamu menggunakan tarian Tianji untuk menahan penilaian, kan? Mei Gongzi mengangguk tanpa sadar, dia tidak mengatakan bahwa dia benar-benar lulus semua tes. Sebelum kembali, ibunya telah memberitahunya bahwa dia harus memiliki keraguan tentang Raja Iblis Besar Merak, terutama di tempat-tempat penting. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia mempercayai ibunya sepenuhnya. Karena Raja Iblis Besar Merak tidak bertanya, maka bertindaklah sesuai dengan kata-katanya. Pernahkah kamu melihat sesuatu dari bulu merak? Nenek moyang kita pernah berkata bahwa ketika harta pusaka diperoleh, pertama kali melihat rahasia surga seringkali dapat terlihat paling jelas. Setidaknya kamu bisa melihat secercah masa depan dari sebuah mata bulu. 1, bukan 3. Putra cantik itu berpikir dalam hati, tetapi masih mengikuti kata-kata Raja Iblis Besar Merak dan berkata, "Yah, saya melihat bahwa saya sedang berdiri di tempat yang tinggi dengan kostum, dan ada banyak penyembah di bawah." Mendengar kata-katanya, mata Raja Iblis Merak Besar berbinar, "Bagus, bagus, bagus, hahaha. Sepertinya anak saya benar-benar memiliki harapan untuk menjadi permaisuri generasi dalam waktu dekat. Kami, klan Iblis Merak, ZTE adalah diharapkan, ZTE penuh harapan. Anda seharusnya berhasil menembus tier 9. Putra cantik itu tertegun, dan kemudian dia melihat basis kultivasinya sendiri. Benar saja, saya tidak tahu kapan, basis kultivasinya meroket, dan dia sudah melangkah ke tingkat ke-9. Tidak hanya itu, tetapi darah di tangannya Zili tidak tahu kapan, semuanya berubah menjadi emas putih sebening kristal, dan seluruh garis keturunan tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dengannya. Afinitas untuk ruang adalah seolah-olah saya telah menjadi bagian dari seluruh ruang. Lembah. Menarik pikirannya, Mei Gongzi telah kembali ke kediamannya. Dalam perjalanan ke istana leluhur, Raja Iblis Besar Merak selalu membawanya bersamanya, dan dia sendiri terus-menerus merasakan perubahan di tubuhnya. Dia sekarang pada dasarnya dapat memahami perubahan ruang setelah garis keturunan berevolusi. Mahkota emas meraknya sendiri tampaknya telah berubah kembali menjadi emas lagi, dan hanya ketika dia menggunakan link rahasia surga, itu akan menjadi emas putih sebelumnya. Dalam pertempuran hari ini, lawannya terus terang mengatakan bahwa mereka tidak terlalu kuat, bahkan jika klan rubah adalah klan emas, kekuatan bertarungnya terbatas. Terlebih lagi, trik fantasi lawan benar-benar hanya lelucon di depan pengontrol ruangnya. Dia tidak punya tempat untuk dibanggakan karena mengalahkan lawannya. Hari itu, dia hanya menceritakan situasi salah satu dari 3 Lingeyes yang dilihat oleh Great Demon King Peacock. Mata Ling pertama tidak diragukan lagi menyatakan bahwa dia bisa menjadi patriark dari klan Iblis Merak di masa depan, atau bahkan generasi baru Raja Iblis Merak. Tapi apa arti rahasia di mata kedua dan ketiga? Rahasia kedua adalah mengatakan pada diri sendiri bahwa akan ada sosok biru menari dengan saya di masa depan, menjadi pasangan saya sendiri, atau siapa lelaki ini? Dilihat dari penampilan sosok itu pasti manusia, dan bahkan jika dia menemukan pasangan di masa depan, dia pasti manusia. Siapa dia? Di mana dia? Dan rahasia-rahasia ketiga, saya tidak benar-benar melihatnya, tetapi hanya melihat rahasia-rahasia merah tua yang tampaknya penuh dengan kehancuran. Keberadaan rahasia surgawi ini selalu membuat hatinya berat. Dalam perjalanan ke sini,
Raja Iblis Merak Besar mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika klan Iblis Merak menguasai rahasia surga, tidak mudah untuk melihat rahasia surga. Itu akan menghabiskan banyak biaya, bahkan dengan harga vitalitas. Leluhur Kaisar Iblis Besar Merak mempengaruhi umurnya karena mengintip rahasia, dan menjadi eksistensi berumur pendek di antara Kaisar Iblis Besar. Namun, ketika dia menjadi dewa di masa depan, Tianjiling akan merespons, memberinya kesempatan untuk mengintip rahasia itu lagi. Hal yang sama berlaku untuk setiap kemajuan besar. Jika Anda ingin melihat rahasia surga, Anda harus menunggu sampai terobosan Anda berikutnya dan menjadi waktu tingkat dewa. Dia juga menjadi lebih kuat. Dia menonton pertandingan Shuro hari ini, tetapi dia tidak memahaminya. Sama seperti kebanyakan orang, tapi dia percaya bahwa itu pasti bukan pertandingan palsu. Dengan status Golden Mammoth, bagaimana mungkin bekerja sama dengan manusia dalam pertandingan palsu? Saya dapat lulus tes warisan darah Peacock di Menrache, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Yang pasti jika tidak ada perubahan waktu pada batu takdir dan cermin kristal, bahkan jika dia bisa lulus ujian, dia pasti tidak akan dalam keadaan sempurna seperti sebelumnya. Dia sangat baik pada dirinya sendiri, aku tidak tahu apakah dia bisa memahami rahasia-rahasianya melalui Tianjiling untuk memastikan apa tujuan dia untuk dirinya sendiri. Besok akan bertarung berdampingan dengannya, dibandingkan dengan pertarungan 1 lawan 1, bergabung dengan Sura akan membuatnya sedikit gugup. Datang ke kompetisi kali ini sebenarnya sangat penting bagi Mei Gongzi, kebetulan untuk menguji warisannya melalui pelatihan pertempuran, dan untuk lebih memahami warisan ini. Saya tidak melihatnya setelah pertandingan karena dia tidak tahu mengapa dan sedikit tidak mau menghubunginya terlalu banyak. Dan di dalam hatinya, selalu ada sosok yang sering muncul, tapi dia tidak pernah melihatnya lagi. Sebelum meninggalkan kota Keri kali ini, dia kembali ke Akademi Keri, tetapi masih tidak melihat pria bernama Tangsan. Tangsan dan Tangsan, mengapa mereka merasakan perasaan khusus di hati mereka setiap kali mereka memikirkan nama ini? Bab 473, tingkatkan Yin dan Yang. Tetapi pada saat ini, Tangsan, Sura di matanya, sudah mendaki lagi. Setelah meninggalkan lapangan pengadilan leluhur, Tangsan tidak kembali ke kediamannya. Dia meminta kucing besar untuk pergi ke istana Juggernaut untuk mencoba memanjat untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan persetujuan dari istana Juggernaut, dan dia datang ke Gunung Suci Tianyang lagi. Efek magis Yin dan Yang terungkap dalam pertempuran hari ini. Dalam pertandingan hari ini antara dia, kucing besar dan Mei San, dalam hal kekuatan lawan, tidak ada keraguan bahwa mamut emas yang dia hadapi adalah yang paling kuat, dan kemungkinan besar akan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik teratas yang berpartisipasi dalam klasik kompetisi. Tangsan sendiri sebenarnya tidak tahu seberapa besar pengaruh telapak tangan itu pada saat itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa di bawah pengaruh Yin dan Yang Qi, itu benar-benar memainkan peran yang menentukan, secara langsung mengalahkan lawannya. Dapat dilihat betapa sengitnya nafas Yin ke Yang ini. Dua Qi Yin dan Yang pada awalnya adalah keberadaan yang muncul ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, hanya ketika Yin dan Yang bergabung dan naga dan danau bergabung, kehidupan lahir. Ada misteri yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ketika dia adalah Raja Dewa di kehidupan sebelumnya, Tangsan juga memiliki pengalaman yang lebih mendalam tentang ini, tetapi pada saat itu, dia harus berkultivasi berdasarkan semangat bela dirinya. Tetapi kehidupan ini memberinya kemampuan untuk menandai garis keturunan lain, dan memberinya kesempatan untuk mencoba lebih banyak. Yang paling mengejutkannya hari ini adalah perubahan kualitatif setelah integrasi berbagai kemampuan. Jika fusi ini dapat melangkah lebih jauh, maka, bahkan jika Anda bukan level dewa, seharusnya tidak terlalu sulit untuk bertarung melawan level dewa biasa. Selain itu, penguasaan Yin dan Yang Qi juga akan membantunya memperbaiki tanda waktu dari jalan yang kosong nanti. Suar ruang dan waktu tidak begitu mudah untuk dikerjakan, untuk menyempurnakannya. Selain hukum ruang dan waktu, diperlukan dukungan yang lebih kuat. Dengan pengalaman dan pengetahuan spiritual Tangsan, dia hanya bisa memperbaikinya sampai batas tertentu sekarang, tetapi dia tidak bisa mengatakan seberapa jauh itu bisa disempurnakan. Tetapi dengan penambahan Yin dan Yang, tentu dimungkinkan untuk memperdalam beberapa efek pemurnian selama pemurnian. Setelah membayar 10 koin elemen, Tangsan sekali lagi datang ke kaki Gunung Suci Tianyang, melangkah keluar, dan menaiki anak tangga pertama. Kali ini, dia tinggal langsung di langkah pertama ini. Tiba-tiba, aura maskulin yang kuat menghantam wajahnya dan menyerang tubuhnya.
Tang San diam-diam membimbing ki maskulin ini ke dalam tubuhnya, dan kemudian mencoba menggunakan kaisar perak birunya untuk menandai pusaran dua pusaran yin yang untuk menariknya. Benar saja, pusaran langsung menelan aura maskulin ke dalam pusaran, dan napas yin dan yang di dalam pusaran segera naik. Yang mengejutkan Tang San adalah meskipun apa yang dia telan adalah aura paling maskulin, ketika aura paling maskulin berputar di pusaran, sebagian kecil darinya tampaknya berubah, bukan transformasi, menjadi yin menjadi lembut, tetapi adalah perasaan persilangan naga dan harimau, berubah menjadi napas Zongzeng dan damai, dan energi ini berbeda dari Zongzeng dan kedamaian dari Tiangong yang mendalam, itu jelas merupakan keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Mengubah orang lain mungkin tidak tahu energi apa itu, tetapi Tang San pernah mengendalikan seluruh alam dewa, dan itu adalah alam dewa tingkat tinggi, dan dia mengenali hal ini secara sekilas. Apakah ini suasana kekacauan? Sebelum langit dan bumi dibuka, terjadi kekacauan, dan kekacauan naik ke Tai Chi. Tai Chi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yin dan yang dua qi, dan kemudian makhluk-makhluk berikut lahir. Di bawah persimpangan yin dan yang, naga dan harimau, qi kacau direproduksi. Meskipun hanya sedikit, udara kacau ini terlalu berharga. Ini adalah aura asli, yang merupakan pelengkap mutlak bagi makhluk apapun, makhluk hidup apapun, dan tingkat keberadaan apapun. Ki surgawi para dewa sebenarnya adalah ki kacau dalam arti tertentu, tetapi ki surgawi lebih tinggi daripada ki kacau di depannya, yang setara dengan ki surgawi yang dimurnikan. Faktanya, kekuatan kepercayaan dan pemujaan yang telah diserap oleh alam dewa dari pesawat di bawah kendalinya sebagian besar disebabkan oleh udara yang kacau ini, lembah. Jika Tang San masih Raja Dewa, aura kacau ini tentu saja bukan apa-apa baginya. Tapi dia adalah manusia biasa sekarang, dan dia masih jauh dari tingkat dewa, itu akan berbeda. Energi kacau ini adalah tonik mutlak bagi tubuhnya atau kekuatan surga yang dalam. Dengan suplemen besar ini, Tang San memiliki kesempatan untuk meningkatkan fisiknya. Dia dengan hati-hati mengumpulkan ki yang kacau ini, menutupinya dengan Suan Tiangong, dan bersiap untuk menyerap dan berlatih nanti. Ki maskulin dalam tubuh juga mulai menjadi lebih dan lebih intens saat ini, meskipun pusaran yin dan yang dapat menyerap sebagian dari traksi, ketika lebih banyak energi yang zigang dimasukkan ke dalam tubuh, itu mulai menjadi sedikit tidak stabil. Tang San tidak berani meninggalkannya dalam keadaan tidak stabil. Begitu yin dan yang tidak seimbang, itu mungkin akan merusak merek, dan semua yang telah dia lakukan sebelumnya akan sia-sia, dan dia akan menderita kerusakan parah. Isolasi pusaran dengan cepat dari energi maskulin yang diserap ke dalam tubuh dengan kekuatan ruang transformasi merak. Dan dia tidak lagi menghindar dari kejantanan yang terserap, tetapi membiarkannya menyatu dengan tubuhnya, menelan dan membimbingnya dengan energi keras kepala dan mendominasi yang asli, dan mengumpulkannya di dalam jiwanya. Kompres mereka sebanyak mungkin. Meskipun semangat maskulin ini mendominasi, dengan kemampuan fisik Tang San saat ini, ditambah dengan tingkat energi pada langkah pertama, itu masih bisa ditangani dengan mantap. Kali ini dia tidak tinggal terlalu lama setelah napas maskulin ini diserap dan dikompresi sampai batas tertentu. Setelah sekitar 1 jam, dia memilih untuk pergi. Setelah pergi, tujuan kedua secara alami adalah Gunung Suci Diyin. Ketika saya datang ke Gunung Suci Diyin, saya membayar biaya masuk, tetapi juga baru menginjak anak tangga pertama. Kali ini Tang San menjadi lebih berhati-hati saat menyerapnya. Menyerap jejak yin qi, jejak yang qi dibangkitkan, dan keduanya ditransmisikan bersama ke pusaran yin dan yang di kaisar perak biru melalui kekuatan ruang yang ditransformasikan merak. Yin dan yang baru secara alami tidak stabil, tetapi mereka secara alami jauh lebih buruk daripada intensitas energi di pusaran asli, dan segera mereka berasimilasi. Tang San juga bisa merasakan pusaran yin dan yang tumbuh pada satu titik. Ketika ada kegelisahan dalam proses asimilasi, akan ditambahkan perubahan waktu, melambat, dengan cara ini, biarkan mereka memiliki sedikit lebih banyak waktu untuk bergabung. Benar saja, itu mungkin untuk dilakukan, pusaran yin dan yang di merek kaisar perak birunya meningkat lebih cepat daripada saat dia berlatih di luar. Tang San sama sekali tidak sabar, dia hanya memperbaiki dan mencampurnya sedikit. Semakin besar intensitas energi dari pusaran yin dan yang itu sendiri, semakin cepat peleburan qi yin dan yang baru, sehingga membentuk lingkaran yang baik. Dengan cara ini, butuh sekitar 2 jam atau lebih, aura maskulin yang diserap dari Gunung Suci Matahari Surgawi benar-benar berasimilasi dan terintegrasi. Kali ini saya melakukannya dengan sengaja,
dan kerugiannya bahkan lebih kecil. Ketika fusi selesai, intensitas yin dan yang di tubuh Tang San langsung berlipat ganda. Tentu saja, ini belum berakhir. Setelah aura maskulin habis, dia langsung menyerap cukup banyak yin hingga aura lembut dari Gunung Suci di Yin, dan kemudian kembali ke Gunung Suci Tianyang untuk berlatih lagi. Cara yang sama, jalan yang sama. Pada akhir malam, Tang San sudah bolak-balik 2 kali, meskipun dia telah menghabiskan banyak koin elemen, yin dan yang qi di tubuhnya telah meningkat 4 kali lipat dari sebelumnya. Sudah layak digunakan. Namun, saat ini, Tang San juga mulai menemukan masalahnya. Masalahnya adalah pusaran yin dan yang menjadi tidak stabil karena kekuatannya yang meningkat. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipengaruhi oleh alam baik dan buruk. Setelah persepsi dan penilaian yang cermat, Tang San menemukan masalahnya. Alasan untuk situasi yang tidak stabil lagi bukanlah karena ada masalah dengan kultivasinya, tetapi bagian dari latar belakangnya sendiri yang dimiliki oleh Kaisar Perak Biru sebagai agen fusi, energi abis. Dengan kata lain, kurangnya harmoni dari Kaisar Perak Biru itu sendiri, sehingga yin dan yang akan menjadi tidak stabil lagi. Bab 474/35 kombinasi kemunculan kembali. Jika Anda ingin menjaga yin dan yang dua qi selalu stabil, Anda harus benar-benar mengolahnya ke titik di mana yin dan yang didamaikan dan naga dan harimau dicampur bersama. Tetapi saat ini, itu jauh dari level ini. Terlepas dari apakah itu maskulin atau feminin, Tang San belum mengembangkan intinya. Butuh waktu dan tenaga lebih. Apa yang harus saya lakukan jika latar belakang Kaisar Perak Biru habis? Satu-satunya cara adalah secara alami menyerap kekuatan darah yang lebih kuat dari sistem tanaman, untuk melengkapi Kaisar Perak Biru, sehingga Kaisar Perak Birunya dapat meningkatkan latar belakangnya dan memenuhi fondasi untuk mendamaikan dua qi yin dan yang. Itu tidak bisa menjadi tanaman dari jenis yin dan yang apapun, jika berada di luar keduanya. Jika tidak, blender itu sendiri cenderung ke kedua sisi, yang akan menyebabkan ketidakstabilan yang besar. Jadi, di game berikutnya, bisakah kamu bertemu lawan tanaman? Garis keturunan tingkat kedua baik-baik saja, biarkan diri Anda menelan dan menyerapnya dengan baik, dan berikan merek Kaisar Perak Biru Anda untuk meningkatkan beberapa latar belakang. Salah satu tujuan Tang San adalah menemukan merek darah yang cocok untuknya kali ini. Sekarang di antara beberapa garis keturunan utamanya, termasuk yin dan yang dua qi, Lan Yin Huang sekarang dianggap memiliki garis keturunan tingkat kedua, dan kemudian perubahan Jinpeng dan perubahan waktu adalah garis keturunan tingkat kedua, yang merupakan 3 garis keturunan tingkat kedua. Selain itu, mata surgawi, transformasi liger, dan transformasi merak semuanya adalah garis keturunan tingkat pertama yang mutlak. 3 tingkat 1, 3 tingkat 2. Dan sekarang ada sebanyak 2 lowongan di tubuhnya, dan setidaknya 1 dari 2 lowongan ini dapat diisi terlebih dahulu. Hari ini dia benar-benar menelan darah mamut emas, dan stigma darah ini saat ini menjadi kandidat. Tetapi jika Anda dapat menyerap sebagian dari kekuatan darah yang sesuai dengan 3 garis keturunan tingkat kedua Anda, dan menggabungkannya dengan mereka, untuk menaikkan mereka ke tingkat pertama, akan lebih baik untuk membuka jalan bagi Anda untuk menjadi seorang dewa di masa depan. Ide Tang San adalah untuk menyerap beberapa tanda garis keturunan yang lebih kuat, dan kemudian memilih dan menggabungkannya untuk memilih metode terbaik pada saat itu. Kembali ke hotel, meditasi, istirahat. Tang San dalam suasana hati yang sangat baik sekarang, bukan karena yin dan yang dua qi telah sangat meningkat seperti yang diharapkan, tetapi karena besok dia bisa bertarung berdampingan dengan putranya yang cantik lagi. Kombinasi 3 dan 5 akan muncul kembali di dunia, meskipun itu adalah dunia lain, tetapi perasaan ini benar-benar luar biasa. Begitu langit cerah, Tang San bangun dari meditasi. Semangatnya menyegarkan, dan efek latihan dengan bantuan Chaos Qi sangat bagus. Meskipun tidak banyak Chaos Qi yang lahir di pusaran yin dan yang, ia memiliki efek pemurnian dan evolusi pada kekuatan misteriusnya, sehingga melembabkan dirinya dan meningkatkan kekuatan tubuhnya. Ini adalah peningkatan menyeluruh, bahkan membantu lautan roh. Jika Anda dapat menggunakan Chaos Qi untuk terus membantu tubuh Anda berevolusi seperti ini, maka Anda akan memiliki banyak kepercayaan diri ketika Anda menembus level dewa di masa depan. Saya mandi, menyisir rambut dengan rapi, mengenakan pakaian bersih, pakaian putih, dan memeriksa dengan cermat setiap detail tubuh saya untuk memastikan penampilan saya dalam kondisi terbaik. Lalu aku pergi untuk sarapan. Setelah makan pagi, dia kembali ke kamar dan menggosok giginya lagi,
lalu dia memakai masker dan langsung pergi ke Shooting Square. Ketika dia datang ke Shooting Plaza, sudah ada banyak orang, tetapi tidak ada pemain, dan kebanyakan dari mereka adalah penonton. Tang San tidak tahu kapan Mei Gongzi akan beristirahat sampai dia bangun, agar tidak mempengaruhi istirahatnya, dia tidak mengiriminya komunikasi, jadi dia menunggunya di pintu masuk kontestan. Tidak ada kompetisi di Big Chat hari ini, itu harus beristirahat atau mendaki Gunung Suci. Dibandingkan kemarin, pasti akan ada lebih banyak peserta hari ini, meskipun tidak semua peserta yang mengikuti kompetisi individu akan mendaftar untuk kompetisi ganda, kebanyakan dari mereka akan mendaftar. Dengan penambahan partner, jumlah game secara keseluruhan mungkin lebih sedikit dari kemarin, tapi jumlah pesertanya pasti lebih banyak. Sekitar setengah jam sebelum pengundian dimulai, San Mei akhirnya mengirim buletin. Sura, aku dalam perjalanan ke alun-alun, ada sekitar 10 menit untuk tiba, di mana kamu? Mendengar suara yang dikenalnya, Tang San, yang telah menunggu dengan tenang, tiba-tiba menunjukkan senyum di wajahnya, dan menjawab, aku akan menunggumu di pintu masuk tempat kompetisi. Ketika kamu datang, kami akan berbaris ke menggambar lotere. Oke, jawaban Mei Gongzi singkat dan padat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Tang San melihatnya, mirip dengan pakaian kemarin, dengan tudung di kepalanya. Ketika dia melihat Tang San berubah menjadi gaun putih hari ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan kemudian berjalan ke sana. Di depan dari dia, melihat wajah cantik di bawah tenda, senyum di wajah Tang San tiba-tiba menjadi lebih kuat. Ayo, mari kita pergi ke antrian. Kemudian, dia menunjuk ke kerumunan kontestan yang mengantre untuk pengundian. Di depan banyak monster dan suku roh, dua sosok manusia mereka benar-benar tidak mencolok. Tapi dari waktu ke waktu masih ada mata dilemparkan. Pertandingan individu kemarin, banyak orang yang tertarik bisa melihat dengan jelas. Permainan Tang San baik-baik saja, itu tampak seperti pertandingan palsu. Namun, kontrol spasial yang kuat dari Mei Gongzi dan kecemerlangan mahkota emas merak benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam pada banyak penonton. Apalagi dia cantik dan kuat, bagaimana tidak diperhatikan. Mereka muncul bersama dalam pertandingan ganda hari ini, dan mereka membentuk tim bersama, dan tentu saja mereka diperhatikan. Tang San dan Mei Gongzi tidak terlalu memperhatikan mempelajari lawan mereka kemarin, karena itu tidak ada artinya. Mereka semua pertandingan sistem gugur. Hanya tempat pertama di setiap grup yang bisa masuk final. Kemudian, cukup memperhatikan pemain kuat papan atas yang lolos ke babak penyisihan grup, dan kontestan lain tidak bisa lepas dari nasib tersingkir. Format pertandingan ganda hari ini mirip dengan pertandingan individu kemarin, kecuali grup yang lebih sedikit, dan total ada 8 grup. Ada sekitar 20 pasang kontestan di setiap grup, dan jumlah total peserta sedikit lebih banyak dari kemarin. Apalagi, faktanya jumlah orang yang datang untuk mengikuti pengundian tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah pendaftar. Tidak mungkin, kemarin cedera di pertandingan individu, atau cedera yang lebih serius, ditambah dengan lebih menekankan pada pertandingan individu, juga mundur dari pertandingan ganda. Ini masih merupakan kasus di mana hadiah dari pertandingan ganda cukup murah hati, akan memiliki banyak pelamar. Di barisan, Tang San berjalan berdampingan dengan putra yang cantik, dia sekarang sekitar setengah kepala lebih tinggi dari putra yang cantik, dan sosoknya terlihat sangat cocok. Mei Gongzi memiliki aroma anggrek yang samar seperti mus, meskipun dia hanya di sisinya dan keduanya tidak memiliki kontak, tetapi pada saat ini, Tang San tampaknya merasa bahwa itu adalah momen paling bahagia sejak dia datang ke dunia ini. Dia tidak pernah begitu pendiam dan bergaul dengan putra cantik seperti ini, dan dia adalah pasangan yang sepenuhnya setara. Pada saat ini, dia bahkan memiliki perasaan aneh di dalam hatinya, mungkin, itu adalah pengalaman aneh bagi kekasihnya untuk dilahirkan kembali seperti ini sekali atas kehendak surga. Dari kesedihan yang luar biasa hingga ekstasi saat reuni, hingga sekarang saya mendekatinya dengan hati-hati dan menemukannya kembali. Saya tidak tahu mengapa, ketika dia bertemu Mei Gongzi baru-baru ini, dia merasa bahwa penampilan Mei Gongzi dan Xiao Wu menjadi semakin mirip. Setelah dia benar-benar dewasa, mungkin dia akan kembali ke penampilan aslinya. Sayang, kapan kamu bisa benar-benar kembali ke pelukanku? Tang San sebenarnya ragu-ragu tentang kapan harus mengakui pengakuannya dengan Mei Gongzi. Dia bahkan tidak tahu apakah dia harus menggunakan identitas Sura untuk mengaku atau menggunakan identitas Tang San, disinilah dia berjuang.
Jelas bahwa Sura berbuat lebih banyak untuk putra yang cantik itu, tetapi untuk beberapa alasan, Tang San merasa bahwa dia tampaknya memiliki kesan yang lebih baik terhadap Xiao Tang. Dia masih menghargai cangkir teh susu saat itu. Tunggu. Setidaknya setelah berurusan dengan krisis di kota Kerry, dia seharusnya sudah dewasa saat itu. Ini hanya waktu untuk mengakuinya. Bagaimanapun, aku akan menjaganya sepanjang waktu, dan dia tidak akan membiarkan dia memiliki pilihan lain selain dirinya sendiri. Siapapun yang ingin merebut istriku dariku akan membunuhnya. Bab 475/1 set isi 8. Mei Gongzi menoleh dan melirik Sura di sebelahnya dengan sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa, pada saat itu, dia sangat merasa bahwa sepertinya ada niat membunuh yang lahir di Sura. Tentu saja itu bukan ke arahnya, tapi dia tidak tahu itu ke arahnya. Seolah merasakan tatapan yang dia tatap, Sura juga menoleh, matanya bertemu, dan senyum muncul di wajah Sura. Ada apa? Tidak ada. Apakah kamu punya ide untuk pertandingan hari ini? Bagaimanapun, kita mungkin juga menghadapi musuh yang kuat. Mei Gongzi bertanya. Tang San berkata, kemarin saya ingin berdiskusi dengan Anda sebentar. Setelah melihat kekuatan yang Anda tunjukkan dalam permainan, saya rasa itu tidak perlu. Setelah retret ini, Anda jauh lebih kuat. Saya merasa Anda sudah mencapai tingkat di mana ia dapat berasimilasi ke luar angkasa, yang benar-benar menakjubkan. Asimilasi ruang angkasa, bisakah kamu merasakannya? Mei Gongzi menatapnya dengan heran. Tang San mengangguk, dan berkata, retakan di ruang yang Anda perlihatkan selama pertempuran lebih seperti membelah dari tubuh Anda. Ini adalah ranah ruang saya, bukan hanya asimilasi ruang. Ini sangat sulit. Saya melakukannya itu, aku tidak menyangka kamu bisa melakukannya. Kali ini warisannya tampak sangat tidak biasa. Yah, itu sangat membantuku. Namun, kami tidak peduli tentang itu di game hari ini. Bagaimana jika kamu menghadapi musuh yang kuat seperti yang kamu lakukan kemarin? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu melakukannya kemarin? Nah, itu dia telapak tangan. Tang San berkata, Anda tahu saya. Saya mencoba menggabungkan beberapa kemampuan pada saat itu, dan mengirimkan kekuatan telapak tangan saya langsung ke jantungnya melalui pertahanannya. Itu membuat pertahanan luarnya tidak mungkin ikut campur. Itu mengalahkan musuh. Sebenarnya, itu sedikit ceroboh, dan aku mendekat, jika tidak maka akan sangat sulit untuk ditangani. Kekuatan pertahanan Golden Mammoth memang sangat kuat. Setelah berpikir dengan hati-hati kemarin, dia masih tidak ingin menggabungkan darah Yellow Mammoth, yang merupakan darah tingkat pertama. Dia takut akan ada perubahan dalam proses fusi, yang akan mempengaruhi permainannya hari ini. Tidak ada yang bisa mempengaruhi kombinasi 3-5 mereka untuk kembali ke arena. Mei Gongzi dengan serius berkata, mentransmisikan kekuatan ke tubuh lawan melalui transmisi. Apakah ini baik-baik saja? Tang San mengangguk dan berkata, ruang tidak hanya eksternal, tetapi juga internal. Bisakah dikatakan bahwa tidak ada ruang di tubuh manusia kita? Jika ada, mengapa kita tidak bisa mengendalikannya? Mendengar kata-katanya, mata Mei Gongzi tiba-tiba berbinar, seolah meraih sesuatu, dengan hati-hati mengunyah arti kata-katanya. Ketika Anda punya waktu, saya memiliki teknik bertarung sederhana yang dapat kita diskusikan. Teknik ini didasarkan pada kekuatan kontrol ruang dan akan membantu Anda, kata Tang San. Oke, Mei Gongzi setuju. Perasaan yang diberikan Sura padanya selalu misterius, tetapi juga kuat. Bahkan setelah evolusinya kali ini, dia tidak merasa bahwa kekuatannya sendiri dapat melampaui dia, dan apa yang terkadang dia katakan bahkan lebih tajam daripada ayahnya. Hasil imbang sudah habis. Mei Gongzi memandang Tang San dan berkata, ayo. Oke, Tang San melakukan bagiannya. Kali ini dia tidak membuka domain baik dan buruk, tetapi secara langsung dan diam-diam membangkitkan semangat langit, menambah keberuntungan bagi dirinya dan putra cantiknya. Setelah memiliki domain polaritas baik dan buruk, penerapan mata surgawi telah mencapai tingkat di mana ia dapat dilacak. Jangkau dan tarik banyak. Lotre tersebar, artinya, mereka dapat ditarik dalam kelompok mana. Sekelompok angka 8. Tang San menyerahkan pelat nomor kepada staf lembah. Itu sebenarnya grup pertama, artinya, mereka akan muncul segera setelah dimulainya permainan. 3 arena, 6 pemain naik pada satu waktu, dan kemudian mereka akan menunggu lawan mereka di zona tunggu, sekelompok nomor 7. Selama permainan sebelumnya selesai, mereka akan memasuki kompetisi.
Keduanya mendapat plat nomor. Karena mereka adalah pemain keempat di grup pertama yang akan bermain, mereka harus langsung ke ruang tunggu dan menunggu. Mereka tidak bisa tinggal di ruang tunggu, karena takut pertandingan sebelumnya akan berakhir terlalu cepat dan akan terlambat. Berjalan berdampingan, Tuan Muda Mei tiba-tiba bertanya kepada Tang San, apakah Anda punya ide taktis? Dalam hal ini, dia masih percaya pada Shuro, lagi pula, mereka telah bertarung berdampingan dan menghadapi musuh yang kuat, oleh Shuro sangat sukses. Tang San berkata, kamu telah meningkat pesat setelah mundur, jadi aku tidak tahu apa kekuatan tempurmu yang sebenarnya. Itu bagus. Kamu dapat melepaskan serangan itu, dan aku akan bekerja sama denganmu dan membantumu. Bagus. Mei Gongzi mengangguk dan setuju. Pemahaman diam-diam tentang kerjasama antara dua orang perlu dipupuk, mereka tidak punya waktu untuk berlari sebelumnya, jadi mereka hanya bisa mengandalkan pertarungan yang sebenarnya untuk berlari. Lotre berlangsung sangat cepat, dan cuaca hari ini cerah, cerah dan cerah. Ketika matahari sepenuhnya terbit dari timur, babak pertama pertandingan ganda akan resmi dimulai. Dibandingkan dengan pertandingan individu, pertandingan ganda Tang San hari ini sedikit gugup. Lawannya tidak diketahui, dan dia menemani Mei Gongzi untuk bertarung bersama, situasi yang harus dia pikirkan jauh lebih rumit daripada ketika dia bertarung sendirian. Itu hanya kata-katanya sendiri, dia hanya perlu bereaksi sesuai, dan dalam pertandingan 1 lawan 1, Tang San masih memiliki kepercayaan diri yang cukup pada dirinya sendiri. Tetapi permainan hari ini memiliki seorang putra yang cantik. 3-5 kombinasi mereka di kehidupan sebelumnya telah keluar lagi. Dia perlu mempertimbangkan tidak hanya pertanyaan menang atau kalah, tetapi juga bagaimana membuat putra cantik menang tanpa menerima sedikit pun merugikan, dan pada saat yang sama dalam permainan, dia juga harus bisa merasakan perannya, dan lebih baik memiliki kesan yang baik. Mei Gongzi merasakan keheningan Sura di sebelahnya, berbalik untuk menatapnya, dan berkata, apa? Apakah kamu tidak percaya diri? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku sedang memikirkan hal lain. Ini akan menjadi permainan, berkonsentrasilah. Mei Gongzi mengerutkan kening. Sudut mulut Tang San berkedut, dan dia berpikir dalam hati, aku penuh denganmu, otakku berdengung, bagaimana aku bisa berkonsentrasi. Tepat saat mereka berbicara, 3 pertempuran pertama babak pertama telah resmi dimulai. Juga di ruang tunggu, beberapa pasang pemain telah tiba, menunggu permainan berikutnya dimulai. Meskipun Tang San dan Tuan Muda Mei sama-sama manusia, mereka tidak mencolok di depan banyak monster tinggi dan keluarga roh, tetapi bagaimanapun juga, ada pertandingan individu kemarin, dan ada banyak yang memperhatikan mereka, terutama Tuan Muda Mei. Merasa tatapan mengawasinya berdua, Tang San berbalik untuk melihat sekeliling, tidak jauh dari mereka, 3 kelompok pemain sudah tiba di ruang tunggu. Pemeran tatapan adalah pemain yang sangat tinggi yang bahkan lebih tinggi dari mamut emas kemarin, dia berada 7 meter jauhnya dan sangat agung, karena itu sendiri adalah iblis beruang. Rambut emas gelap tumbuh di mana-mana, dan cahaya terang samar-samar bersinar melalui matanya yang besar. Dan pasangannya juga sangat aneh, sangat kontras dengan tubuhnya yang besar. Pasangannya adalah makhluk kecil dan kurus. Pada pandangan pertama, Tang San bahkan tidak bisa mengenali rasnya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa sosok kecil ini sebenarnya adalah manusia yang terlihat agak cacat. Tingginya hanya sekitar 1,2 meter, duduk di pundak klan iblis beruang raksasa. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda bahkan tidak akan menyadarinya. Apalagi penampilannya sangat khas, dengan kepala yang sangat besar, dan seluruh tubuhnya sebanding dengan tingginya, setengah dari mereka milik kepala, dan anggota badan tampaknya merosot, sangat kurus. Bab 476, Spider Dryad dan Pemakan Mayat. Tang San memikirkannya sebentar sebelum dia memikirkan ras yang sangat langka. Ras ini adalah sejenis keluarga monster bernama bayi iblis. Hampir tidak ada yang tahu dari ras apa bayi iblis itu berasal, bahkan ada legenda bahwa mereka sebenarnya berasal dari cabang manusia, dan beberapa dikatakan sebagai perubahan abnormal dari goblin tingkat rendah. Ras ini sangat langka, dan bahkan ada legenda yang telah punah, tetapi hari ini saya melihat balapan seperti itu di game ini. Bayi iblis adalah keberadaan yang sangat menakutkan, dengan garis keturunan atas tingkat kedua. Tubuhnya sangat lemah dan bahkan vitalitasnya sangat lemah. Ini juga merupakan alasan penting mengapa ras ini sulit berkembang biak dan berada di ambang kepunahan. Namun, dibandingkan dengan kelemahan tubuh,
kekuatan mental mereka sangat kuat, dan mereka dilahirkan dengan bakat spiritual yang sangat menakutkan. Ketika mereka baru lahir, kekuatan mental mereka dapat mencapai tingkat ke-7, dan kekuatan mental bayi ajaib, setelah dewasa harus bisa mencapai urutan ke-9. Namun, mungkin ras ini telah dikutuk seperti dalam legenda, dan tidak ada bayi iblis yang mampu menembus ke tingkat dewa. Tubuh mereka terlalu rapuh, tidak peduli seberapa kuat kekuatan mental mereka, ketika menghadapi kesengsaraan guntur, tubuh mereka tidak dapat menahan baptisan kesengsaraan guntur. Di dunia bayi ajaib, ada juga legenda, dikatakan bahwa jika bayi ajaib bisa menjadi dewa, maka kemungkinan besar akan menjadi penguasa seluruh dunia. Sayangnya, ini hanya legenda, karena tidak pernah ada situasi di mana bayi iblis menjadi dewa, tetapi bagi klan bayi iblis, mereka percaya pada legenda ini. Oleh karena itu, setiap bayi iblis menjadi dewasa, mereka akan mencoba segala cara untuk menemukan kemungkinan terobosan, berharap menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan akhirnya menyingkirkan kutukan kepunahan dengan ras. Dalam pertandingan 2 lawan 2 hari ini, Tang San tiba-tiba melihat ras yang sangat langka ini, dan pasangannya adalah beruang iblis emas gelap, salah satu penguasa klan beruang. Kombinasi ini tidak diragukan lagi merupakan kombinasi kekuatan dan semangat, dan sangat cocok. Karena itu, mata dua pasang pemain lainnya juga tertuju pada pasangan pemain ini. Semua orang tidak tahu nomor undian satu sama lain, sehingga lawan berikutnya kemungkinan besar adalah pasangan ini. Tidak ada keraguan bahwa pasangan ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Kekuatan-kekuatan mental bayi ajaib, yang dihitung hanya berdasarkan kekuatan mental, sama sekali tidak kalah dengan garis keturunan tingkat pertama, dan begitu kekuatan spiritual kuat sampai batas tertentu, seberapa besar pengaruhnya terhadap medan perang adalah untuk para elit ini, sangat jelas. Secara relatif, meskipun ada beberapa pemain yang mengenali putra yang cantik, mereka masih secara tidak sadar berpikir bahwa pasangan bayi ajaib akan lebih kuat. Pertandingan ganda adalah kombinasi dari dua orang, dan saling melengkapi dari kombinasi ras sangat penting. Karena alasan inilah ada jauh lebih banyak kasus di mana dua pemain berasal dari ras yang berbeda daripada ras yang sama. Setelah melihat dua pemain ini, Tang San mengalihkan pandangannya ke dua pasang pemain lainnya, dan kemudian ada senyum di wajahnya. Dengan keberuntungan dan keberuntungan, dia percaya bahwa lawannya di babak ini bukanlah kombinasi Dark Golden Devil Bear dan Demon Infant, tetapi pasangan lain yang lebih cocok untuknya. Bagaimanapun, ini adalah lawan yang dia harapkan. Sekelompok nomor 7 dan kelompok nomor 8 memasuki kompetisi, dan cincin 0. 1. Pada saat ini, suara staf sudah terdengar, yang berarti Tang San dan Tuan Muda Mei akan pergi bermain. Saat mereka berjalan menuju lorong, sepasang pemain lain sudah berjalan keluar, tidak seperti yang diharapkan Tang San, itu adalah pasangan yang dia tebak sebelumnya. Mata kedua pemain itu saling berhadapan, dan Tang San bisa dengan jelas merasakan tatapan kagum di mata lawannya. Hampir semua mata mereka tertuju pada Mei Gongxi. Jelas, mereka seharusnya menonton pertandingan Mei Gongxi kemarin. Untuk pengendali luar angkasa dari Peacock Demon Rache, mereka secara alami sangat takut. The Peacock Demon Rache adalah garis keturunan tingkat pertama yang nyata, dan kontrol spasialnya selalu berubah. Sepanjang perjalanan, masing-masing menuju ke kedua sisi panggung kompetisi, Mei Gongxi menoleh untuk melihat Tang San, yang mengangguk padanya. Babak ini, mereka memiliki keberuntungan, seperti yang dapat dilihat dari situasi lawan sebelumnya, ini adalah kombinasi dari sepasang garis keturunan sekunder, tidak terlalu kuat. Di atas panggung, Mei Gongxi dan Tang San berdiri berdampingan, dan di sisi lain, lawan mereka juga berada di atas panggung. Itu adalah sepasang pemain ras hantu, keduanya adalah ras hantu, tetapi mereka berbeda ras. Pemain di sebelah kiri tingginya sekitar 4 meter, dengan kulit gelap tumbuh di sekujur tubuh, agak mirip manusia, tetapi memiliki 8 lengan, masing-masing ramping, dan ujungnya terlihat sangat tajam. Sepasang mata memancarkan warna hutan, lembah. Penampilan kontestan lain sedikit aneh, seluruh tubuhnya berwarna emas cemerlang, keemasan, yang membuat Tang San berpikir bahwa itu adalah kayu emas yang diolah menjadi esensi. Namun setelah diamati dengan seksama ternyata tidak demikian, karena orang ini tidak memiliki nafas kehidupan yang kuat, sebaliknya bahkan ada aura kematian samar yang merasuki tubuhnya. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman Tang San tentang berbagai roh di benua peri selama bertahun-tahun, dia pada dasarnya menilai ras dari dua lawan ini. Yang memiliki 8 lengan berwarna hitam pekat, itu seharusnya roh pohon laba-laba,
dan seluruh tubuhnya berwarna emas dan terlihat sangat mempesona, tetapi matanya benar-benar putih, dan penampilan humanoid bahkan lebih suram, pemakan. Pemakan mayat adalah sejenis tanaman, mirip dengan anggur, sangat beracun. Ia sendiri hidup dengan melahap berbagai mayat. Semakin kuat mayat yang ditelan, semakin cepat mereka berevolusi. Ia memiliki kemampuan pencernaan yang super. Dalam hal korosi, sudah pasti keberadaan nomor satu di dunia roh. Spider Trin lebih baik dalam pertempuran frontal, tetapi Corpse Devourers pandai dalam serangan jarak jauh, serangan berbisa, yang sangat sulit untuk dihadapi. Keduanya adalah garis keturunan tingkat kedua di antara klan roh. Kekuatannya luar biasa. Kombinasi keduanya jelas berasal dari satu jarak dan satu dekat, dan mereka bekerja sama satu sama lain. Tang San berkata kepada Tuan Muda Mei, mari kita bertarung satu sama lain, berikan kepadamu roh pohon laba-laba, dan berikan kepadaku roh yang menelan mayat, bagaimana? Bagus. Putra cantik itu mengangguk sedikit. Permainan dimulai. Dengan pengumuman wasit, kerja sama pertama antara Tang San dan Mei Gongzi di atas ring secara resmi dimulai. Roh pohon laba-laba adalah yang pertama bergerak. Tubuhnya merangkak ke depan. Kemudian, 8 lengannya sudah dimasukkan ke tanah, dan kemudian tubuhnya menghilang, dan berubah menjadi bayangan dan menyatu dengannya. Di tanah, di dunia suku roh, roh pohon laba-laba memiliki gelar pembunuh bayangan. Roh pohon laba-laba teratas bahkan tak terkalahkan di dunia yang penuh dengan bayangan. Setelah berubah menjadi bayangan gelap, kecepatannya sangat cepat, dan jarak 200 meter benar-benar memberi orang perasaan instan. Hampir hanya antara 2 napas, itu sudah dekat. Putra cantik itu melangkah maju, dan tiba-tiba sebuah bintang berujung 6 yang bersinar meledak dari bawah kakinya, yang digariskan oleh celah-celah di ruang angkasa. Menginjaknya adalah menginjak bayangan terbang. Tubuh roh pohon laba-laba melonjak ke depan dalam sekejap, dan 8 lengan tajam telah berubah menjadi bilah gelap di udara dan langsung menuju ke putra cantik untuk dicekik. Di sisi lain, pada saat yang sama ketika roh pohon laba-laba diaktifkan, perut roh pemakan mayat tiba-tiba membengkak, seperti bola yang bertiup, membengkak dengan hebat. Cahaya keemasan cemerlang di tubuh juga berubah menjadi udara kuning berkabut di sekitar tubuh. Itu membengkak sangat cepat, dan ketinggian aslinya adalah 3 meter. Tepat ketika roh pohon laba-laba dan putra cantik baru saja mulai bertarung, tubuhnya telah berubah. Diameternya menjadi 3 meter. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba merasakan tanda peringatan, dan tubuhnya yang bengkak tiba-tiba melompat ke depan, seperti bola yang melompat tiba-tiba. Di lokasi sebelumnya, sesosok muncul diam-diam di sana. Bab 477, Harapan Tian Chongren. Mayat yang menelan esensi melompat, dan sosok yang muncul di belakangnya juga melompat, mengejar tubuhnya hampir seketika. Bola itu berputar di udara, dan pada saat yang sama, dengan mulut, seteguk kabut kuning sudah dimuntahkan, dan dengan bau yang tak terlukiskan, itu langsung menuju sosok yang mengikuti di belakang dan menyelimutinya. Gas mayat, dan itu adalah gas mayat yang beracun. Energi mayat dari esensi menelan mayat terakumulasi bersama dengan pertumbuhannya sendiri dan terus menelan mayat. Semakin banyak mayat yang ditelan dan semakin tinggi tingkat budidaya, semakin beracun energi mayat. Jelas memiliki kekuatan korosif yang mengerikan untuk melelehkan emas dan besi. Terlebih lagi, dengan momen pernafasan ini, dengan bantuan arus udara, tubuhnya tiba-tiba melesat keluar, menuju sisi lain medan perang. Namun, dalam nafas mayat besar yang dihembuskannya, tubuh yang seharusnya diselimuti diam-diam telah menghilang lagi. Sebuah telapak tangan yang seputih batu giok telah menghalangi satu-satunya cara untuk terbang menjauh di saat berikutnya. Semua perubahan ini sangat cepat, esensi menelan mayat juga merupakan basis kultivasi tingkat 9, dan firasat bahaya sangat jelas. Itu berbalik lagi di udara tanpa ragu-ragu, menghadap lawan. Kali ini, dia tidak menyimpannya lagi, dan tubuhnya tiba-tiba menyerupai bola bengkak dengan suara teredam. Arus udara kuning yang sangat kuat dimuntahkan, kali ini ke segala arah, dan tubuhnya sudah berada di tengah-tengah seluruh platform kompetisi. Setelah meledak, energi mayat yang menakutkan pasti akan menutupi area yang sangat luas. Tetapi pada saat ini, nyala api emas putih telah naik, dan energi mayat yang baru saja meledak tiba-tiba menyelimuti, seperti bola cahaya emas putih tiba-tiba muncul di udara. Sebenarnya dalam diameter 5 meter, dia secara paksa mengendalikan dan tidak membiarkan gas mayat itu keluar. Mayat Qi dikendalikan secara internal, dikelilingi oleh cahaya perak,
kedua lawan telah menghilang di bola lampu pijar. Itu hanya berlangsung kurang dari 2 detik, bola cahaya berkumpul, dan sesosok jatuh ke tanah dari udara tipis. Yang mengejutkan itu adalah Sura yang mengenakan topeng. Sura masih memegang cakram di tangan kirinya, tetapi tubuh esensi menelan mayat telah benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, pertempuran di sisi lain telah berakhir. 8 lengan roh pohon laba-laba sangat tajam, dan ketika muncul di depan putra cantik disertai dengan bayangan, serangan yang kuat telah dimulai. Namun, yang menyambutnya adalah serangkaian retakan spasial. Ruang padat retak dengan kekuatan pemotongan yang mengerikan, jangkauannya menindas, dan langsung tertutup. Meskipun roh pohon laba-laba sudah mencoba yang terbaik untuk menghadapinya, mengandalkan kecepatan dan kekuatan serangannya sendiri untuk mencoba bertarung. Namun, ketika itu benar-benar menyentuh celah ruang angkasa, ia mengerti bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentangnya sama sekali. Itu hanya kontak sesaat, dan salah satu lengannya telah patah. Dan retakan ruang yang lebih rinci tiba-tiba terbelah keluar, menghalangi semua jalur yang diperlukan. Sama seperti ketika Mei Gongzi berada dalam penilaian warisan, sinar cahaya perak terbang, dan semua ruang di sekitar roh pohon laba-laba tampaknya telah dipecah menjadi beberapa bagian, membuatnya tidak terlihat. Lengan yang tersisa jatuh ke tanah pada saat yang sama, tetapi kali ini tidak lagi untuk menyerang, tetapi untuk melarikan diri, berubah menjadi bayangan untuk melarikan diri. Ia perlu bertemu dengan mitranya sebelum dapat menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, ruang di sekitarnya tampak membeku tiba-tiba, dan bayangan itu diblokir secara paksa. Detik berikutnya, sinar perak yang tak terhitung jumlahnya sudah mengalir dari segala arah. Tubuh roh pohon laba-laba langsung dipotong menjadi beberapa bagian, tanpa darah, tetapi benar-benar terpotong. Kompetisi berakhir, tetapi pada saat ini, keajaiban suku roh terungkap, meskipun tubuh dipotong-potong, potongan-potongan tubuh hitam dengan cepat berkumpul satu sama lain, dan mereka tampaknya direkatkan. Putra cantik itu mengerutkan kening, tetapi tidak berhenti. Mereka telah menang, dan jika mereka dengan sengaja membunuh satu sama lain, itu bukan permainan, tetapi koloseum. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dia kebetulan melihat bahwa Sura telah mendarat dengan tenang, tetapi roh yang menelan mayat itu sudah menghilang. Sura mengacungkan jempolnya, Mei Gongzi juga mengangguk padanya. Pertempuran ini bisa dikatakan tidak memiliki tekanan. Sekelompok 8 menang. Wasit mengumumkan hasil pertandingan. Tang San datang ke Mei Gongzi, melambaikan tangannya, membawa aliran udara, dan mengumpulkan potongan-potongan gelap, dan tubuh roh pohon laba-laba dengan enggan menyatu. Tang San mengambil inisiatif untuk datang ke depan lawan, mengeluarkan buah yang penuh aura kehidupan, menghancurkannya, dan menyuntikkan aura kehidupan itu ke lawan. Pada saat yang sama, dia membuang tangannya yang lain, dan di bawah cahaya perak yang berkilauan, tubuh yang keriput terbang ke tanah, seolah-olah hanya ada lapisan kulit yang tersisa, emas dari tubuh asli dari Corpse Devourer. Mereka semua berubah menjadi kaki, berkedut di tanah. Roh pohon laba-laba dengan enggan menyatukan tubuh yang penuh retakan, memandang Tang San, dan kemudian pada mayat yang menelan roh yang kram di tanah, dan berkata dengan suara serak, "Terima kasih." Tang San mengangkat tangannya untuk menopang lengannya yang hampir jatuh, dan berkata dengan lemah, "Ini hanya permainan." Setelah itu, dia menyapa Tuan Muda Mei dan berjalan menuruni panggung bersama. Pertandingan pertama dari pertandingan ganda, menang. Keduanya bertarung secara terpisah, tetapi mereka berdua dengan mudah mengalahkan lawan mereka, menekan seluruh proses, dan tidak memberi lawan mereka kesempatan nyata untuk bermain. Di mata penonton, pertempuran Mei Gongzi tidak berbeda dari yang sebelumnya. Ini adalah tekanan darah. Dengan kontrol yang kuat dari kekuatan luar angkasa dari Peacock Demon Rache, itu benar-benar menghancurkan lawan, membuat lawan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika bukan karena vitalitas yang kuat dari klan hantu, dia pasti sudah lama mati jika dia menggantinya dengan klan monster. Namun meski begitu, roh pohon laba-laba telah dipukul dengan keras, dan akan butuh waktu lama untuk pulih. Yang benar-benar menarik perhatian penonton adalah Tang San, yang menjelma di Sura, bahkan para penonton di kursi VIP, karena mereka tidak mengerti bagaimana Tang San mengalahkan lawannya. Itu dia, cahaya mengandung kekuatan garis keturunan yang sangat besar, tetapi tidak ada yang mengerti apa yang terjadi setelah kekuatan garis keturunan menyelimuti esensi yang menelan mayat.
Hanya saja aku samar-samar bisa merasakan kekuatan yang setidaknya merupakan level atas kedua atau bahkan garis keturunan level pertama. Kemudian permainan berakhir. Penonton yang mengingat penampilan Tang San dalam kompetisi individu adalah yang paling terkejut saat ini. Dalam kompetisi individu, kemenangan Tang San atas Golden Mammoth tampak aneh, seolah-olah Golden Mammoth langsung melawan pertandingan palsu. Tapi bagaimana dengan yang satu ini? Apakah itu masih pertandingan palsu? Jika tidak, bagaimana pria yang diduga manusia ini melakukannya? Terkadang, misteri menarik rasa ingin tahu. Tetapi ada juga orang-orang cerdas yang melihat piringan formasi di tangan Tang San. Sepertinya piringan formasi transfer telah menjadi sangat populer di pasaran sekarang, dan nilainya tinggi. Sebelumnya, dia bisa mencapai sekitar roh yang menelan mayat secara instan, mengandalkan disk teleportasi ini, dua teleportasi, memberinya kesempatan untuk menyerang jarak dekat. Jika dia mengalahkan Golden Mammoth di game pertama, semua kekuatan tempurnya nyata, dan dia benar-benar mengalahkan lawannya dengan kekuatan. Kemudian, kemampuan melee manusia ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Ini adalah pemahaman penonton saat ini tentang efektivitas tempur Tang San. Melangkah dari panggung, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana dengan mayat-mayat itu? Tang San berkata, esensi yang menelan mayat relatif kotor, dan baunya terlalu tidak enak. Saya khawatir itu akan mencemari Anda, dan itu akan hilang. Faktanya, metode bertarungnya sangat sederhana. Liger Jingang menekan energi mayat dari jarak dekat, sehingga energi mayat tidak dapat menyebar. Pada saat yang sama, dia diam-diam membuka celah ruang dan menggunakan celah ruang untuk menghabiskan semua mayat energi di Liger Jingang. Kemudian dia sendiri menyegel Course Devouring Essence dengan Space Cell pada saat yang sama, dan dalam prosesnya, juga menelan tanda darah dari Course Devouring Essence dalam jumlah besar. Bab 478, bahwa dia kembali ke kamar. Bakat darah dasar dari esensi menelan mayat sebenarnya menelan, tetapi cara mereka menelannya kotor. Tapi ini tidak mempengaruhi kekuatan bakat garis keturunannya, bagaimanapun juga, ini adalah garis keturunan sekunder. Akhirnya, itu tidak murni membantu roh pohon laba-laba, menyuntikkan napas kehidupan ke pihak lain, agar tidak membiarkan roh pohon laba-laba mati secara langsung, dan ketika menghubungi pihak lain, itu juga menyerap beberapa merek lain. Sama seperti apa yang disebut surga mengikuti keinginan orang, Tang San menghabiskan latar belakang kaisar perak birunya ketika mengolah yin dan yang dua qi, dan hanya memanfaatkan kesempatan hari ini untuk mendapatkan beberapa atribut tanaman untuk kembali dan memberikan kaisar perak biru miliknya, suplemen yang bagus untuk make up, agar yin dan yang dua qi tidak rusuh. Saat Tang San sedang berbicara dengan Mei Gongzi, mereka bertemu dengan kenalan. Beruang setan emas gelap dan bayi setan yang terlihat di ruang tunggu sebelumnya sebenarnya telah mengakhiri permainan dan keluar dari arena lain. Bayi setan duduk di bahu beruang setan emas gelap, menyeringai, seolah tersenyum, tetapi kepalanya yang besar memberi orang perasaan yang sangat jahat. Ada kedipan merah samar di mata Dark Gold Demon Bear. Dilihat dari noda darah di cakar beruangnya, lawan mereka barusan mungkin memiliki akhir yang tidak menguntungkan. Kuek, bayi iblis berteriak pada mereka, dan kemudian mengusap tenggorokannya. Ekspresi Tang San segera menjadi dingin, jika itu hanya dirinya sendiri, dia tidak akan peduli sama sekali, tetapi gerakan bayi iblis diarahkan ke putra yang cantik. Saya harap saya bisa bertemu Anda di babak berikutnya, kata Tang San ringan. Beruang setan emas gelap jelas tidak mengharapkan manusia ini mengatakan ini, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Suara tajam bayi iblis terdengar, tenang, kamu harus tetap tenang untuk menahan keinginan haus darah. Karena mereka berada dalam kelompok yang sama, mereka tampaknya telah menang, dan mereka akan bertemu cepat atau lambat. Di atas ring, kamu bisa makan. Patuh. Sambil berbicara, itu juga menepuk kepala beruang iblis emas gelap. Aneh untuk mengatakan bahwa beruang setan emas gelap yang begitu kuat, di bawah kenyamanan bayi setan, benar-benar menjadi tenang. Tang San sedikit menyipitkan matanya, dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada hubungan khusus antara bayi setan dan beruang setan emas gelap. Putra cantik itu sedikit mengernyit, ayo pergi. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang monster-monster ini. Ya, Tang San juga tidak peduli dengan lawannya. Seperti yang dikatakan lawannya, jika lawan benar-benar dapat melanjutkan permainan, maka mereka akan bertemu cepat atau lambat. Tetap menonton pertandingan, atau pergi.
Tang San bertanya pada Mei Gongzi ketika dia keluar dari area kompetisi. Mei Gongzi berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki keterampilan bertarung untuk mengajariku? Lalu lakukan sekarang. Di mana kamu tinggal? Tang San tertegun sejenak, apakah kamu ingin pergi ke kediamanku? Kalau tidak, kenapa kamu tidak pergi ke tempat tinggalku? Di mana ayahku? Kata Mei Gongzi kesal. Oke, tentu saja tidak ada masalah, kata Tang San buru-buru. Saya sangat senang di hati saya. Dia ingin memiliki kesempatan yang baik untuk berhubungan sendirian. Mei Gongzi memandangnya dengan curiga, yang jelas-jelas dalam keadaan bersemangat, dan tidak bisa menahan cemberut. Kamu tidak punya tujuan, kan? Tidak, aku tidak bisa mengalahkanmu lagi. Kamu sangat kuat sekarang. Juga, tidakkah kamu percaya pada karakterku? Tang San berkata sambil tersenyum. Kamu tidak mau melepas topeng untuk membiarkanku melihat wajah aslimu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Mei Gongzi mendengus. Tang San menghela nafas, saya punya masalah. Mari kita pahami panjang umur. Ayo pergi. Mei Gongzi tidak berkata apa-apa lagi. Setelah meninggalkan alun-alun leluhur, Tang San membawa Mei Gongzi kembali ke Hotel Macan Putih. Pada saat ini, ada banyak kereta kuda yang menunggu di luar syuting plaza. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sini hari ini untuk menonton pertandingan. Ini jelas merupakan peluang bagus untuk berbisnis. Tang San menyewa kereta dan melaporkan nama hotelnya. Ruang di gerbong itu tidak besar dan kedap udara, segera dia bisa mencium aroma samar dari putra cantik itu lagi. Tang San ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Putra cantik itu diam sepanjang waktu, yang membuat suasana di kereta sedikit memalukan. Masih ada jarak tertentu antara tempat kompetisi dan White Tiger Hotel. Setelah beberapa saat, Tang San tidak bisa menahan diri untuk berbicara lebih dulu. Mengapa kamu tidak berbicara? Mei Gongzi meliriknya dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengerti panjang umur? Apalagi yang harus kukatakan? Kamu tahu apa yang ingin aku ketahui? Tang San ragu-ragu sejenak, dan berkata, tunggu. Setelah itu, Anda akan mengambil kursi dari kepala keluarga klan Iblis Merak dan menjadi penguasa kota Keri. Saya akan melepas topeng dan menceritakan semuanya, oke. Putra yang cantik itu menatapnya dengan mata yang membara, dan berkata, maukah kamu selalu membantuku? Tang San mengangguk tanpa ragu, tentu saja. Tidak apa-apa. Senyum tipis muncul di wajah Kiao, dan dia mengangguk dengan lembut. Saya meminta Anda untuk membantu saya menemukan Tang San, apakah Anda menemukannya? Tiba-tiba dia berkata lagi. Tang San benar-benar terkejut ketika mendengar kata Tang San. Aku belum sempat, tunggu game ini kembali. Mungkin, saat kamu kembali ke Keri City, dia sudah kembali. Apa hubungan Tang San ini denganmu? Meskipun dia tahu dia tidak. Sudah waktunya untuk bertanya, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bahkan jika kebenaran terungkap di masa depan, ada kemungkinan kematian sosial. Mei Gongzi berpikir sejenak, dan berkata, teman. Seorang anak kecil, dia sedikit lebih muda dariku, dan dia biasanya menyapu lantai di Keri Cholege. Dia sangat baik dan sedikit pemalu, tapi aku tidak tahu kenapa, setiap kali aku melihatnya waktu. Pada titik ini, dia berhenti, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Tang San benar-benar ingin bertanya padanya bagaimana perasaannya tentang Tang San, dan bahkan ingin bertanya, saya surah sangat baik kepada Anda, dan Anda tidak memberi Anda secangkir teh susu dari Anda, tetapi Anda memberikannya kepada Tang San. Mengapa? Bisakah dikatakan bahwa ada takdir alam yang menariknya dalam kegelapan? Secara teori, yang bereinkarnasi dan terlahir kembali ke dunia lain, seharusnya tidak dapat mempertahankan kesan apapun dari kehidupan sebelumnya. Namun, dia berbeda dengan Tang San. Nah, ketika permainan kembali, menyapu Xiao Tang harus kembali ke posisinya sesegera mungkin. Tampaknya Xiao Tang masih memiliki peluang lebih baik untuk menyapu lantai. Ini adalah kesempatan yang lebih besar daripada Sura, yang berjuang untuknya. Apa yang terjadi ketika aku melihatnya? Tang San bertanya. Aku juga tidak bisa mengatakannya. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan di dalam hatinya. Tang San bertanya, bagaimana dengan saya? Kecuali karena tidak menunjukkan wajah asli Anda di depan Anda. Apakah Anda punya perasaan lain untuk saya? Mei Gongzi meliriknya, kamu telah membantuku, aku tahu.
Tapi sebelum aku melihat wajah aslimu dan tidak tahu tujuanmu yang sebenarnya, aku benar-benar tidak berani mempercayaimu sepenuhnya. Ini milikku, di hatiku. Merasakan tatapannya menatapnya, Tang San benar-benar merasakan sedikit dorongan untuk mengungkap topeng itu dengan cara apapun. Namun, itu memang masih tidak pantas sekarang, dan identitas Sura dapat lebih nyaman untuk membantunya di sisinya sebelum masalah besar di kota Kerry diselesaikan. Saya mengerti, tapi tolong percaya bahwa semua yang telah saya lakukan untuk Anda tidak meminta imbalan apapun, dan saya akan terus menggunakan tindakan saya untuk membuktikan kepada Anda bahwa saya dapat dipercaya, kata Tang San lembut. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Mei Gongzi, dan dia berkata, "Ya," dan berhenti berbicara. Sesampainya di Hotel Macan Putih, Tang San membawa Mei Gongzi keluar dari mobil, dan saat dia berjalan ke hotel, dia bertanya, "Di mana Anda tinggal di istana leluhur?" Mei Gongzi berkata, "Industri keluarga." Tang San tiba-tiba merasa bahwa klan iblis merak adalah ras yang pernah memiliki kaisar iblis besar, dan beberapa properti keluarga tidak bisa lebih normal di istana leluhur. Dia membawa Mei Gongzi ke atas dan kembali ke kamarnya. Bab 479, Tianzi Xuan Yuan. Setelah menutup pintu, Tang San tiba-tiba merasakan detak jantungnya semakin cepat. Jelas dia sudah menjadi suami dan istri tua di kehidupan sebelumnya, tetapi dalam kehidupan ini, ketika dia sendirian di ruang terbatas bersamanya untuk pertama kalinya, dia masih tidak bisa menahan perasaan merah hati. Mei Gongzi sepertinya merasakan sesuatu, menoleh untuk melihatnya, dan berkata, "Bisakah saya belajar keterampilan di sini? Bisakah saya menggunakannya dengan baik?" Tang San menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya yang gelisah saat ini, mengangguk, dan berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak perlu terlalu banyak ruang, kamu bisa menggunakannya dengan baik." Putra cantik itu berkata, "Kalau begitu mari kita mulai, dan aku ingin kembali sesegera mungkin untuk menyelamatkan ayahku dari bertanya." "Oke," Tang San mengangguk. Setelah berpikir sedikit, dia berkata kepada putra yang cantik itu, "Kamu melepaskan celah ruang untuk membuatnya tetap di udara." Putra cantik itu mengangguk dan mengusap, tiba-tiba, celah ruang perak diam-diam muncul di udara. Tang San berkata, "Perhatikan baik-baik." Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, dan tangan kanannya menggambar lengkungan yang indah di udara. Apa yang terbaik dari Mei Gongzi adalah atribut ruang. Ketika Tang San mulai menggambar busur dengan tangan kanannya, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh, seolah-olah ada resonansi aneh di ruang sekitarnya, dan itu bukan hanya ruang, sepertinya bahwa ada energi lain di dalamnya. Busur yang digambar Sura hanya termasuk celah ruang yang telah dia gambar sebelumnya. Kemudian, celah ruang itu seperti garis di papan tulis yang dihapus oleh penghapus papan tulis, dan kemudian menghilang dari udara tipis. Sekarang, celah ruang yang telah terbelah juga ditutup dalam sekejap. Ketika pertama kali memasuki rumah, dia sebenarnya sedikit waspada di dalam hatinya, lagi pula dia kesepian dan janda. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Sura selalu baik padanya, sebagai seorang gadis, itu normal untuk waspada. Namun, saat ini semua emosi telah berubah menjadi syok. Dia tahu banyak cara untuk menghancurkan celah ruang dan melawan serangannya. Bagaimanapun, meskipun atribut spasialnya kuat, mereka tidak terkalahkan. Namun, seperti Sura, dia belum pernah mendengar tentang dia untuk menghapus celah ruang yang dia lepaskan dengan meremehkan. "Bagaimana kamu melakukannya?" Suara Mei Gongzi meninggi. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, "Teknik ini disebut lingkaran misterius langit. Keselarasan sempurna antara langit dan bumi, dan pada saat yang sama, berbentuk bulat. Bukannya berbentuk bulat, ketika kita memutar medan gaya di sekitarnya, ruang, dan waktu menjadi lingkaran, maka lingkaran itu akan menjadi murni. Dan yang harus kita pegang adalah kemurnian dalam kemurnian ini. Bagaimana lingkaran itu bisa lebih sempurna? Ketika Anda mendekati lingkaran yang sempurna, maka, dalam kisaran lingkaran misterius surga, semua keberadaan yang tidak harmonis akan hilang bersamanya." Mei Gongzi benar-benar tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi dia merasa seperti dia tidak tahu apa yang dia maksud. "Kamu melakukannya lagi." Sambil berbicara, dia melepaskan celah ruang lagi, kali ini 3 kali. Tang San juga mengangkat tangannya dan menggambar busur yang indah. Di busur yang indah ini, 3 celah spasial menghilang lagi. Itu dihapus saat itu. Dari mana asal Xuan Yuan surga? Ketika Tang San adalah Sagot, dia memiliki trisula emas super suci.
Trisula emas memiliki seperangkat keterampilan yang disebut Storm 12 Fork, dan yang paling kuat disebut Wooding Storm. Badai tak terbatas memiliki kemampuan untuk mengubah banyak hal. Tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, bahkan Raja para Dewa harus dikendalikan untuk jangka waktu tertentu dan tidak dapat membebaskan diri ketika menghadapi badai yang tidak pasti. Badai tak terbatas terdiri dari banyak lingkaran misterius di langit, dan lingkaran misterius Tang San di langit adalah versi sederhana yang diturunkan dari mereka. Ketika dia memobilisasi kesadaran ilahi, dia telah menggunakan lingkaran misterius langit. Dan seiring dengan peningkatan waktu, pemulihan kesadaran ilahi, ditambah dengan peningkatan kekuatan darah. Setelah latar belakangnya cukup dalam, lingkaran mendalam langit pada dasarnya dapat digunakan, tetapi sebelum dia mencapai tingkat dewa, lingkaran mendalam langit miliknya masih belum lengkap. Fondasi langit Xuanyuan adalah kontrol ruang dan waktu. Itu bisa dikatakan sebagai keterampilan magis kontrol spatio-temporal yang kuat. Dengan menonton permainan Mei Gongzi, Tang San menemukan bahwa dia telah memahami arti sebenarnya dari atribut luar angkasa, jadi dia seharusnya dapat memahami misteri lingkaran misterius di langit. Tentu saja, dia tidak memiliki keraguan tentang calon istrinya, dan Mei Gongzi dapat menghadapi bahaya kapan saja di masa depan, akan lebih baik untuk menambahkan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, Mei Gongzi melihat ruang di mana Tang San telah menghapus celah-celah ruang, dan wajah Kiao sudah penuh dengan warna yang luar biasa. Jika saya menggunakan celah ruang untuk menyerang Anda, apakah tidak apa-apa? Tanya Mei Gongzi. Tang San mengangguk dan berkata, tentu saja bisa. Ini awalnya digunakan di medan perang, tetapi konsumsinya tidak sedikit. Anda dapat mencoba menyerang saya. Kalau begitu kamu hati-hati. Mei Gongzi mengangkat tangannya, dan celah ruang terbang menuju Tang San tidak terlalu cepat. Tang San menggambar lingkaran dengan tangan kanannya, dan kemudian dengan tangan kirinya, dua lingkaran misterius di langit memberi putra cantik itu perasaan seolah-olah seluruh dunia tertutup. Tiba-tiba, retakan spasial di udara menghilang, yang lebih aneh adalah bahwa dalam jarak dekat ini, dia ingin merobek ruang dan menggambar retakan spasial, tetapi dia tidak bisa melakukannya lagi. Ruang ini tampaknya telah menjadi sempurna pada saat ini, dan tidak ada cacat di dalamnya. Seluruh ruang tampaknya menjadi kristal yang tenang, bukannya danau asli, tidak terbatas. Bab 480, menunjuk putra cantik. Bagaimana kamu melakukannya? Mei Gongzi berhenti menyerang, dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang dapat menggunakan metode ini untuk melawan celah ruangnya sendiri. Setelah melewati penilaian warisan, dia setara dengan dikenali oleh elemen ruang, dan memiliki pemahaman baru tentang kekuatan ruang. Apakah itu bepergian melalui ruang atau mengendalikan kekuatan ruang, telah ada peningkatan besar. Raja Iblis Besar Merak memberitahunya bahwa ketika leluhur yang menjadi Raja Iblis Besar Merak membawa warisan, dia mungkin bertahan untuk menguji sekitar 85% dari altar warisan. Dengan batu takdir dan cermin kristal yang diberikan oleh Tang San, putra cantik itu benar-benar lulus ujian 100%. Ini memungkinkannya untuk melampaui leluhur asli dalam hal pengenalan elemen spasial. Latar belakang semacam ini bahkan membuatnya merasa bahwa dia sudah menjadi bagian dari elemen luar angkasa. Namun, baru saja, ketika dia melepaskan celah ruang untuk menyerang Sura, busur sempurna yang dibawa Sura menyebabkan ruang yang dia lepaskan untuk menutup, dan semuanya menjadi sempurna. Itu jelas merupakan perubahan aneh yang terkait erat dengan kekuatan ruang, tapi dia tidak bisa mengerti seperti apa prosesnya. Dengan kata lain, kendali Sura atas ruang barusan masih berada di atasnya. Disinilah dia yang paling sulit dipercaya. Dapatkah dikatakan bahwa kendali ruang Sura harus lebih tinggi dari dirinya sendiri? Akankah kendali ruang Tang San benar-benar lebih unggul darinya? Murni dari kontrol elemen, dia pasti tidak sebaik Mei Gongzi saat ini. Bagaimanapun, Mei Gongzi adalah keturunan garis keturunan paling murni dari ras iblis merak, dan benar-benar dikenali oleh elemen spasial, yang setara dengan menjadi utusan spasial di pesawat ini. Namun, Tang San, yang pernah menjadi Raja Dewa, jauh di belakang putra kecantikan saat ini dalam hal pemahaman ruang, apa arti sebenarnya dari ruang. Tang San mungkin tidak dapat sepenuhnya mendeteksi, tetapi dalam hal kedalaman dan pemahaman penelitian, dapat dikatakan lebih unggul dari orang kuat manapun di pesawat ini. Dia pernah mengendalikan seluruh alam dewa, pernah menjaga alam dewa yang ditelan oleh lubang hitam, dan pernah memimpin alam dewa untuk membebaskan diri dari lubang hitam dan kembali ke dunia asal. Dia telah mengalami semua hal yang benar-benar tak terbayangkan bagi bintang biru Prancis itu.
Dalam pengalaman ini, dia telah berurusan dengan ruang alam semesta yang luas sepanjang waktu, dan pemahamannya tentang ruang berada di luar perbandingan dunia ini. Ini juga alasan mengapa dia masih bisa menggunakan lingkaran misterius langit sebelum dia pulih ke tingkat dewa. Merasakan keterkejutan Mei Gongzi, Tang San tersenyum kecil, dan berkata, misteri luar angkasa tidak pernah hanya apa yang kita lihat dan rasakan. Untuk menjaga stabilitasnya sendiri, setiap ruang membutuhkan banyak dukungan energi, di mana kita berada. Ini adalah benar di ruang angkasa, dan hal yang sama berlaku di ruang luar bintang Faran. Yang harus kita lakukan adalah mengalami sebanyak mungkin di mana keseimbangan ruang ini berada. Jika kita bisa menguasai keseimbangan ini, maka apapun yang terjadi Anda berada di masa depan Anda bisa mendapatkan berkah ruang di ruang manapun Anda berada. Mei Gongzi berkata dengan cara yang tampaknya tidak dapat dipahami, titik keseimbangan spasial, lalu apa titik keseimbangan spasial ini? Tang San Dao, ini adalah perasaan yang hanya bisa dipahami tetapi tidak diucapkan. Ketika Anda benar-benar merasakannya, Anda secara alami akan menemukannya. Sama seperti warisan yang Anda terima sebelumnya, Anda telah memperoleh persetujuan dari pesawat dan ruang angkasa ini. Dalam masuk akal, Anda bahkan dapat dianggap sebagai penjaga ruang yang dikenali oleh pesawat ini. Sama seperti kaisar itu, mengapa mereka bisa menjadi kaisar? Mungkin, di sisi lain, mereka dapat sepenuhnya dikenali oleh pesawat alih-alih pesawat menjaga aspek itu. Jika Anda benar-benar akrab dengan kemampuan kaisar, maka Anda dapat berpikir dengan hati-hati tentang apakah sebenarnya hanya ada satu kaisar dalam satu aspek. Jika ada lebih dari satu, itu berarti aspek itu membutuhkan lebih banyak. Perwalian adalah apa kekurangan pesawat ini? Kejutan di mata Mei Gongzi sedikit meningkat. Sekitar 1 tahun terakhir, dia telah berlatih retret dengan Raja Iblis Besar Merak. Raja Iblis Besar Merak juga mengajarinya banyak waktu dan mengajarinya banyak pemahaman tentang pesawat luar angkasa. Namun, pada saat ini, dia jelas merasa bahwa narasi Shuro di depannya tampak lebih dalam daripada narasi ayahnya. Tapi sepertinya masuk akal, terutama Xuan Yuan hari itu telah membuktikan kepadanya dengan fakta bahwa dia tidak benar-benar mengendalikan ruang, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Perasaan tidak jelas dan tajam ini sepertinya membuat Sura sedikit lebih tinggi di matanya. Untuk hati defensif Shuro bahkan mulai memiliki beberapa perubahan, rasa sedikit lebih hormat lembah. Lalu bagaimana saya harus menemukan titik keseimbangan itu? Mei Gongzi bertanya, Tang San Dao, setiap kali Anda berlatih, Anda harus menyatu dengan ruang untuk persepsi, dan pada saat yang sama, setelah merobek ruang, Anda harus menjembatani ruang lagi. Dalam proses membuka dan menutup, Anda harus mencari misteri luar angkasa. Bahkan, terkadang, menutup ruang lebih penting daripada membuka, karena Anda perlu menemukan cara untuk menjembatani ruang, bahkan jika itu tidak sulit bagi Anda sekarang, tetapi ketika Anda menutup ruang, Anda harus memahami dengan cermat perubahannya. Akan sangat membantu bagimu untuk memperdalam pemahaman spasialmu. Teknik lingkaran misterius langit, terus terang, adalah proses lengkap membuka dan menutup ruang. Jika proses ini menjadi bulat, maka lingkaran langit akan selesai. Ketika kita mulai menggambar lingkaran, itu seperti ketika ruang dibuka dan busur selesai sepenuhnya, itu menjadi ruang tertutup. Dalam lingkup lingkaran ini, dalam proses membuka dan menutup ruang, semua serangan dalam toleransi ruang dapat diselesaikan. Kapan masa depan bisa jika kamu bisa menjaganya di luar kendalimu dan masih bisa memainkan peran seperti itu, maka itu tidak hanya akan berfungsi sebagai pertahanan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Mendengarkan narasinya, mata Mei Gongzi tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan dia sepertinya telah menangkap sesuatu di dalam hatinya. Proses pembukaan dan penutupan ruang yang lengkap tidak setara dengan penciptaan ruang kecil sementara. Apakah saya benar? Tang San mengangguk dan berkata, itu juga dapat dipahami dengan cara ini. Ini juga merupakan kesulitan dari lingkaran misterius surgawi. Tetapi karena Anda sekarang dikenali oleh elemen spasial, saya pikir itu bisa dilakukan jika Anda berlatih. Saya akan melakukannya membawamu melewatinya. Rasakan sekali. Sambil berbicara, dia berjalan ke Mei Gongzi dan berkata kepadanya, kamu berdiri membelakangiku, jangan khawatir, aku tidak akan menyentuh tubuhmu. Putra cantik Yian berbalik dan memunggungi dia. Berada sangat dekat dengannya, memandangi rambutnya yang panjang dan indah, merasakan aroma manis dari sela-sela rambutnya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti berdetak.
Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, ditarik oleh mesin Qisuan Tiangong, dan secara bersamaan mengangkat tangan kanan yang menarik Mei Gongzi. Mei Gongzi hanya merasakan bahwa ketika lengannya mulai terangkat, ruang di sekitar lengan mulai memiliki ritme yang aneh, bukan merobek ruang, tetapi tampaknya elemen ruang mengalami pengaturan dan kombinasi baru, dan dalam hal ini, pengaturan dalam proses kombinasi, seolah-olah dunia baru telah diciptakan. Ditemani oleh ritme lengan, ketika busur secara bertahap diuraikan, di depan saya, itu jelas dalam ketiadaan, tetapi tampaknya terbuka. Pintu, satu mengarah ke ruang lain. Pintu ini lembut dan menyenangkan, dan ruang lain tampak luas dan tak terbatas. Selama seluruh proses, perubahan ruang sangat aneh. Dibandingkan dengan ruang sobeknya yang biasa, perasaan saat ini lebih seperti perpaduan nyata dengan ruang, untuk menenangkan ruang dan menciptakan ruang. Semua elemen ruang ada di sini, mereka semua tampak bersorak, mereka semua tampak lebih ramah.